Sudah direkod? Oh, baik. Sudah dimulai. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Fikri, admin dari SMK Gigi 1. Sebelumnya, saya ucapkan sebagai pembawa acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini, puji dan syukur selalu kita berikan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu memberikan kita berbagai macam kenikmatan, dari kita membuka mata sampai kita menutup mata. Allah selalu memberikan beragam kenikmatan-kenikmatan, patutnya dari itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salamnya dan salawatnya selalu tercurah kepada sahabat, keluarga, dan kita semua sebagai umatnya. Baik, yang saya hormati, yang pertama Ibu Kepala Sekolah SMK Gita Kiti 1, Ibu Haja Sumiati Kalini SPDMA. Selamat pagi, Bu. Yang berikutnya saya ucapkan salam hormat saya pada Ibu Dwi Herwati, SPD, Aku Wakur, Wakil Kurikulum SMK Gigi 1, dan juga kepada Bapak Widibio, SPD, untuk pada pagi hari ini, ya, mohon maaf untuk pada Pak Widibio sebagai Wakil Kesiswaan ya dari SMK Gita Kiti 1. Dan juga saya ucapkan salam hormat saya kepada rekan-rekan Bapak Ibu Wali kelas dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang pagi hari ini juga ikut serta dalam rapat tahun ajaran baru 2021, tahun ajaran 2021-2022, dan juga kepada Bapak, Ibu, para peserta didik dari orang tua murid yang sudah ikut bergabung. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu yang sudah meluangkan pagi hari ini untuk mengikuti pemaparan dan juga nanti arahan apa-apa saja yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan jajarannya. Untuk yang pertama, sebelum acara ini kita mulai, ada baiknya kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan diputarkan oleh admin. Silakan untuk kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Fikri. Baik, terima kasih yang sudah mengikuti dengan baik dan secara seksama pada lagu kebangsaan negara kita, lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah, kembali sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu
wali kelas yang sudah ikut bergabung, juga baru bergabung pada kita, Ibu Sri Handayani, SPD Eskom, mohon maaf. Untuk berikutnya, yang pertama, acara ini akan segera dibuka, pembukaan tahun ajaran 2021-2022, yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Gita Kiti 1, Ibu Haja Sumiati Karunia SPDMA. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Silakan untuk Terima kasih Pak Badrin. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nanti di-mute aja ya Mas Fikri ya semua supaya bisa dengar. Yang saya hormati Bu Dwi Herwati selaku wakil kurikulum, yang saya hormati Pak Widibio selaku wakil kesiswaan, yang saya hormati Bu Agustini selaku pembina eskul, yang saya hormati Bu Sri Handayani, Bu Sri Mardini yang sudah hadir ya kayaknya. Hadir nggak semua kajur ya? Bu Nur Ajijah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Jadi para kajur semua yang saya hormati, Mas Fikri, Pak Fajrin, dan Bapak Ibu Guru, Wali kelas, dan mungkin ada guru-guru ataupun staf yang ikut dalam Google Meet ini. Tidak lupa pula anak-anak ibu yang ibu banggakan, yang ibu cintai, dan orang tua, pendamping yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat ya, nikmat sehat terutama, nikmat iman dan yang lainnya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, wali murid dan anak-anak ibu yang ibu banggakan beserta kajur dan para wali kelas, bahwa pagi hari ini adalah langkah awal kita untuk tahun ajaran baru 2021-2022. Jadi mungkin semalam terjadi miskomunikasi antara Bu Dwi, jadi seharusnya yang hadir hari ini tuh semua wali kelas, semua kajur dan semua siswa atau wali murid baik dari kelas 10 maupun 11 dan 12, tapi nggak masalah yang hadir ini respondennya ada 75 ya, termasuk guru, wali kelas, kajur dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, anak ibu yang ibu banggakan, karena ini masih suasana pandemi di mana kita belum diperbolehkan untuk bisa langsung tatap muka, maka kami pihak sekolah ingin bertatap langsung sekalipun hanya melalui media ya, melalui aplikasi, tetapi paling tidak kita sudah bisa saling bertatap muka dan kemudian bisa saling mungkin mendengarkan ya, baik itu dari kurikulum, kesiswaan, pembina OSIS, dan mungkin para wali kelas atau kajur memberikan masukan-masukan untuk tahun ajaran baru ya. Jadi sebenarnya kan ini pelaksanaan seharusnya kan di tanggal 12, di mana bahwa kelas 10 itu masih MPLS ya. Dan kemudian anak-anak ibu yang ibu banggakan dan para orang tua yang mendampingi yang saya hormati, bahwa langkah selanjutnya ya setelah kemarin kita adakan ada libur semester kenaikan kelas, maka sekarang tidak lagi artinya bahwa jangan sampai lupa untuk ikut dalam pembelajarannya.
Jadi mulai hari ini dan seterusnya berarti sudah berlangsung pembelajaran, dan saya sangat berharap guru-guru aktif ya, berperan aktif dalam proses pembelajaran melalui GCR-nya. Ya, jadi kalaupun ada anak-anak ibu yang masih istilahnya tidak mampu menggunakan aplikasinya, khususnya untuk yang kelas 10, silahkan menghubungi Mas Fikri ya. Jadi kalau ada yang terbentur mungkin kok saya nggak bisa masuk gitu ya. Jadi Ibu sangat berharap baik kepada Bapak Ibu guru, wali murid, terutama juga siswa-siswi kita, putra-putri kita. Mari kita sama-sama berdoa supaya mudah-mudahan di bulan Agustus kita sudah tatap muka. Jadi tidak lagi seperti sekarang ya. Karena ya biar bagaimanapun kalau ada banyak perbedaannya ketika kita langsung di kelas dan hanya menggunakan aplikasi. Tetapi selama itu masih peraturan pemerintah bahwa belum diluaskan untuk kita bertatap muka di sekolah, maka mau tidak mau harus kita laksanakan hanya melalui aplikasi. Ya, jadi anak-anak ibu yang ibu banggakan tetap harus semangat, tetap harus mengejar impiannya sekalipun dalam suasana pandemi sekarang. Tetap jaga kesehatannya, makan yang teratur supaya bisa insya Allah, apalagi yang kelas 10 yang tahun kemarin itu kan naik kelas 11 belum sama sekali tatap muka di kelas. Ya, jadi tolong kita sama-sama berdoa supaya bisa insya Allah di bulan Agustus kita udah bisa langsung masuk tatap muka, sekalipun itu mungkin bertahap, mungkin di awal 25%, kemudian ya bertahap, kemungkinan besar jika kita sudah diinstruksikan untuk buka pembelajaran itu langsung tatap muka di kelas ataupun di sekolah. Yang kedua, khusus untuk yang kelas 11 dan 12, karena ini ada semalam Ibu ikut Zoom dan tentang vaksin, itu kita dikasih kuota 100 orang. Jadi tolong nanti yang insya Allah bersedia itu akan dikoordinir sama wakil kesiswaan Pak Widibio ya, dan bekerja sama dengan operator. Jadi kita dikasih waktu nanti di hari Kamis, Jumat, atau Sabtu. Jadi sampai sekarang belum ada informasinya. Nah, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu wali murid yang saya hormati, bahwa vaksin ini harus dan wajib kalau kita mau tatap muka di sekolah. Diwajibkan ya. Jadi bukan cuma siswa, guru sudah. Ya, guru hampir semua dan bahkan mungkin udah semua vaksin itu 2 kali. Nah, sekarang siswanya yang divaksin kalau memang kita menginginkan untuk mau tatap muka. Kemudian yang kemarin juga ada aplikasi yang harus diisi oleh Bapak Ibu dan anak-anak Ibu yang Ibu banggakan. Ya, di situ harus dapat sertifikat baru kita bisa masuk tatap muka. Jadi guru mengerjakan, siswa mengerjakan, wali murid juga mengerjakan semuanya. Ya, kalau seandainya tidak sampai memenuhi syarat, maka kita belum bisa masuk. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi salah satu syaratnya bahwa kita harus vaksin. Terus kedua harus mengisi yang aplikasi kemarin, bahwa harus dapat sertifikat baik guru, siswa maupun wali muridnya. Nah, kemudian terutama ke wali murid ini karena kita tidak bisa langsung ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan di awal tahun kami sekolah
itu mengadakan rapat langsung dengan orang tua yang mana bahwa akan diinformasikan agenda-agenda kegiatan kita selama 1 tahun atau 1 semester. Nah, sekarang itu melalui aplikasi. Jadi kita nggak boleh merasa jenuh, kita nggak boleh merasa bosan dengan kegiatan ini karena ya inilah tuntutannya di zaman sekarang. Baik guru, siswa maupun orang tua di rumah harus tetap selalu mengingatkan kepada siswa-siswinya, ya putra-putrinya. Karena kenapa? Ada banyak orang tua yang ya mungkin karena punya anak kecil, akhirnya tidak terpantau anak didiknya, ya. Jadi tidak terpantau putra-putrinya di rumah. Padahal kan yang sekarang punya pegangan yang paling penting, peran yang paling penting itu adalah orang tua di rumah. Belajar tidaknya anak itu pasti orang tua yang melihat. Nah, untuk kriteria kenaikan kelas, jadi jangan sampai ini kan cuman sekedar melalui GCR saja. Itu tetap kita harus melihat kehadirannya di pagi hari sampai selesai pembelajarannya. Kehadiran, keaktifannya, terus kemudian juga nanti kan yang peringkat siapa? Ya, berarti kan otomatis itu kan harus dilihat semuanya. Ya, kehadirannya, hasil ulangannya, ulangan harian, ulangan semesternya, PTS-nya. Jadi jangan sampai ada salah satu yang ditinggalkan. Nah, itu ya Bapak Ibu wali murid yang saya hormati di rumah. Mudah-mudahan semuanya mendengar supaya guru tidak terlalu kewalahan, guru tidak terlalu kerepotan ketika mau mengadakan pembelajaran. Dalam satu kelas itu yang muncul 1, 2 ya. Jadi padahal kan seharusnya hadir semuanya dalam pembelajarannya. Jangan sampai nuntut pengen naik kelas padahal tidak mengikuti PTS dan pasnya. Pas ganjil maupun pas yang genapnya. Ya Bapak Ibu ya, jadi tolong sekali lagi mari kita bersama-sama membimbing mengarahkan putra-putri kita supaya insya Allah menjadi anak yang bisa dibanggakan di kemudian hari, yang mampu membantu orang tua di kemudian hari. Ya, dari Ibu nggak terlalu banyak, nanti wakil kurikulum menyampaikan apa-apa saja yang kita akan lakukan mulai dari sekarang sampai nanti 1 tahun ke depan atau 1 semester. Ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk para kajur, terima kasih para wakil, dan terima kasih para wali kelas dan Mas Fikri beserta timnya karena sudah memfasilitasi kita sehingga bisa terlaksana. Dari Ibu cukup ya, kalau memang ada yang nanti ingin ada saran atau pendapat silahkan nanti di akhir. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Haja Sumiati Karenia SPDMA atas sambutan dan juga pengarahannya kepada kita semua. Berikutnya untuk sambutan dan juga pengarahannya kita dengarkan bersama-sama dari wakil bidang kesiswaan oleh Bapak Widibio SPD. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Widi. Pak Widibio, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Juta 31, Ibu Sumiati Karenia SPDMA. Yang saya hormati Ibu Dwi Irawati selaku wakil kurikulum,
Yang saya Bapak hormati Nyala. Bapak Ibu guru, beserta kajur, dan yang saya hormati seluruh orang tua wali siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Jadi kita tujukan ke dalam junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa kita tujukan ke junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita semuanya nikmat Islam dalam keadaan baik. Bapak Ibu, orang tua siswa yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Bapak Widibio, yang di tahun ajaran 2021-2022 diberikan amanah mengemban tugas sebagai wakil kesiswaan. Di sini kita sebut sebagai tim antara sekolah dengan orang tua siswa. Karena pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan dari orang tua siswa. Maka di sini di forum pertemuan ini tidak banyak yang saya sampaikan, tetapi ada poin-poin yang sifatnya kerjasama yang kami harapkan. Yang pertama adalah berhubung di tahun 2021-2022 ini kegiatan belajar mengajar ini belum baku off atau online, tetapi ada wacana dari pemerintah DKI bahwa akan diadakan pembelajaran online dan offline. Nah, di sini dari pengalaman yang ada, yang tahun 2020-2021 itu KBM dilakukan secara online. Itu kalau dilihat dari hasil itu kurang maksimal. Kenapa? Karena kebanyakan siswa dalam hal mengikuti KBM itu sekedar absen. Jadi absen, tetap absen, tetapi hasil kerja siswa tersebut banyak yang tidak melakukan. Seperti saya pengajar akuntansi, saya menggunakan media WA saja, itu yang aktif cuman 2-3 orang atau 2-3 siswa. Nah, yang lainnya itu belum sangat-sangat tidak maksimal. Maka di sini di forum ini mohon maaf, di sini sebenarnya ini adalah linknya Ibu Dwi sebagai kurikulum, tetapi tidak ada salahnya saya juga memberikan sumbang saran karena juga tanggung jawab sekolah. Maka tidak Bu Dwi, tidak saya, tidak dengan kepala sekolah maupun Dewan Guru, semuanya punya tanggung jawab bareng. Maka mari kita hantarkan seluruh siswa-siswi, putra-putri Bapak Ibu ke arah yang lebih terarah, yang lebih bagus dengan adanya pengendalian bersama. Supaya apa? Supaya begitu menerima hasil raport itu bisa dipertanggungjawabkan hasil nilai yang diterima. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu dari orang tua siswa-siswi untuk keikutsertaan mendampingi putra-putrinya dalam hal minimal memantau lah, Lah kalau dipantau otomatis Bapak Ibu juga kami mengharapkan selalu komunikasi dengan wali kelas. Jangan cuman wali kelas komunikasi dengan orang tua siswa. Jadi timbal balik itu harus seimbang. Jangan cuma wali kelas menghubungi siswa jika bermasalah, tapi orang tua siswa diem kalau nggak ada pemberitahuan. Jadi alangkah baiknya
orang tua juga diminta bantuannya, kepeduliannya memantau perkembangan putra putrinya selama KBM minimal 1 bulan sekali lah. Kami nggak mengharapkan 2 bulan sekali, tidak mengharapkan 1 minggu tiap hari Sabtu, tidak. Tapi minimal ada komunikasi supaya Bapak Ibu mengetahui hal-hal yang tidak diinginkan sejak dini, gitu ya. Jadi kalau putra putrinya berpotensi, maka Bapak Ibu juga bangga. Tapi kalau putra putri Bapak Ibu kurang maksimal, juga Bapak Ibu juga kecewa dengan putranya, dengan sekolah. Nah, jadi kedua belah pihak antara orang tua dan siswa mempunyai kewajiban bersama dengan pihak sekolah. Nah, nanti ini ada kendala untuk pelajaran yang produktif. Maka dari pemerintah memberikan wacana adanya offline dan online. Tujuannya adalah untuk menguatkan pelajaran yang produktif. Kenapa? Pelajaran produktif itu kalau tidak ada praktek di sekolah, itu nggak bisa diharapkan. Sebagai contoh, saya sebagai pengajar akuntansi, ada pelajaran mayo, spreadsheet, akuntansi manual, itu kalau nggak didampingi dengan Bapak Ibu guru, itu saya yakin bisa diterima oleh siswa, itu paling 20-30%. Selainnya masih ngambang maupun bingung. Nah, sini maka harapan saya kerjasamanya komunikasi antara Bapak Ibu sebagai orang tua siswa dengan sekolah, minimal dengan wali kelas. Nah, di SMK ini ada tempat mencari solusi dalam hal masalah, dalam arti gini, misalnya ibu bisa menemui wali kelasnya, ibu juga putranya punya ketua jurusan, ibu juga punya BP. Jadi media-media itu, wadah-wadah itulah yang untuk menjembatani jika putra putri ibu mempunyai kendala. Kendala dalam hal apa? Kendala hal dalam kegiatan belajar mengajar, entah benturan masalah pribadi atau mungkin masalah pelajaran, itu bisa diadakan konseling antar wali kelas dengan guru BK atau mungkin dengan kurikulum maupun kesesuaian mana yang dianggap cocok. Monggo, kami dari pihak sekolah tidak membatasi dengan siapa, harus dengan komunikasi itu dengan siapa. Itu sekolah nggak mau membatasi, ya. Karena apa? Karena semuanya punya hak kewajiban yang sama, ingin memayungi seluruh siswa-siswi demi masa depan yang baik. Yang kedua perihal edaran yang saya terbitkan melalui Bapak Ibu wali kelas perihal vaksin. Nah, vaksin itu direncanakan tanggal 22 sampai dengan tanggal 24. Cuman durasi jamnya dan durasi harinya dari pihak sekolah masih menunggu dari penyelenggara yang sedianya akan dilakukan di Hotel Sultan Kuningan. Maka Bapak Ibu yang hari ini sudah membaca WA dari wali kelas, tolong ditindaklanjuti karena kuotanya itu cuma 100, baru 100, bukan cuman ya, baru 100 yang disiapkan. Tapi nanti periodenya akan ada vaksinasi yang gelombang kedua. Jadi Ibu nggak usah khawatir yang belum terdata, tetapi tadi saya udah ngecek ke Pak Topor, sudah ada data masuk 70, berarti tinggal 30. Nah, seandainya nanti ada yang banyak yang mendaftar, berarti kan diambil 30. Nanti sisanya nanti gelombang kedua. Barangkali yang saya sampaikan cukup 2 itu aja. Karena apa? Karena kegiatan off dan online ini, kalau kriteria vaksinasi belum terpenuhi, sepertinya belum bisa dilakukan pembelajaran offline. Ini maka semuanya akan terlibat. Bagaimana KBM itu bisa jalan dengan offline, maka dari kepedulian kebijakan orang tua siswa untuk membantu mendorong dengan vaksin bersama, ya. Toh ini juga vaksin gratis. Barangkali itu saja yang saya sampaikan, Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu orang tua siswa. Kalau ada kalimat yang kurang berkenan atau ada yang salah, mohon maaf. Kalau seandainya nanti ada susulan gagasan, menyusul, karena ini durasinya agak
banyak dengan wali kelas, wali siswa, 3 ronde ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Padahal aku pengen nanya. Masker jangan taruh. Bapak boleh nanya nggak, Pak? Monggo. Pak, katanya ada yang beredar vaksinnya mengandung minyak babi. Itu haram apa halal, Pak? Belum. Tengah-tengah. Ya kalau Ya, ya pertanyaannya kan itu bagus ya. Yang bisa menghalalkan dan itu kan sebenarnya kan pihak MUI ya. Kalau pihak sekolah itu kan cuma memfasilitasi masalah keberadaan sah dan tidaknya vaksin itu dari pihak sekolah nggak bisa memaksakan kamu vaksin dan enggaknya. Kenapa? Karena itu kan hubungannya dengan kenapa? Karena UPAD itu kan juga setahu Bapak kan tidak ada unsur hal haramnya ya di MUI ya. Kan nggak ada itu ya. Saya kurang tahu persis. Yang tahu siapa nih? Takut salah menjawab aja. Dihalalkan, Pak Widi. Gimana? Jadi mungkin saya menambahkan sedikit. Memang waktu itu pernah ada rumor seperti itu. Tetapi ternyata MUI sendiri pun itu menghalalkan dengan alasan memang kondisinya khusus gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Paham? Baik, benar Bu Dwi. Ya. Ada yang memang situasi yang mengharuskan, akhirnya itu di MUI mengatakan ya itu sudah dikuatkan sama Ibu Dwi. Saya kira untuk halal dan haramnya itu tidak usah dibikin suatu masalah karena itu kan ini kan situasi ya, yang bicara kan situasi, mau nggak mau upah cuman itu gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, kepada Pak Widi. Ada yang bertanya lagi, anak-anak sekalian? Nggak ada. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih kepada Pak Widi, juga sebagai wakil kesiswaan atas sambutan dan pengarahannya juga tadi, dan juga terakhir di ujung ada yang bertanya terkait dengan vaksin, kehalalan dan keharamannya. Baik, berikutnya kepada wakil kurikulum SMK Gigi 1, Ibu Dwi Herwati SPD, untuk bisa langsung siap. Bisa siap, Bu, sekarang? Siap, berikan sambutannya kepada Bu Dwi, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Fajrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mungkin saya perkenalkan diri bagi siswa kelas 11-12 mungkin sudah kenal. Untuk yang kelas 10 ya belum kenal Bu, mungkin ketemunya hanya di MPLS. Ya, saya secara pribadi memperkenalkan diri, saya adalah Bu Dwi Herwati SPD sebagai wakil bidang kurikulum. Pertama-tama saya hormati adalah Ibu Haja Sumiati Karunia SPD MA, Pak Widibio sebagai wakil bidang kesiswaan, Bapak dan Ibu guru, serta anak-anak yang saya sangat banggakan. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan pembukaan tahun ajaran baru 2021-2022. Yang sebenarnya untuk kelas 11 dan 12 itu sudah melakukan PJJ, bahkan hari ini PJJ tetap berjalan. Mohon memang kalau sudah ada tugas atau guru yang memberikan tugas itu dikerjakan juga. Jangan menjadi halangan ketika kita mengadakan rapat Zoom pembukaan tahun ajaran, menjadi halangan kalian untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian saya tidak panjang lebar untuk sekarang ini, saya hanya akan memberikan
apa aja sih kegiatan yang ada di SMK Gita Kirti selama 1 tahun, atau minimal saya berikan selama 1 semester ini dulu, karena memang kalau untuk kelas 12 mungkin ada perubahan-perubahan ya ketika jadwal. Jadi jadwal yang saya share ini atau program kerja yang ada di SMK Gita Kirti tidak menjadi acuan, sewaktu-waktu akan berubah. Nah, ini sudah terlihat saya share ya. Bagaimana, sudah tampil? Belum. Belum ya? Udah, Bu. Sudah. Sudah, Nah, Bu, ini Udah. nah, di awal tahun pelajaran kita menerima PPDB ya sebelumnya, yaitu kemudian untuk hari pertama masuk kemarin kita sudah lakukan untuk acara MPLS, yaitu dari tanggal 12 sampai dengan 14. Kemudian ini ada rapat ya untuk hari ini. Saya langsung saja di tanggal 19 Juli ini rapat, kemudian tanggal 20 kita besok libur karena berhubungan dengan Hari Raya Idul Adha. Dilanjutkan tanggal 21 itu ada pemotongan hewan kurban. Kita berada di sekolah hari Rabu. Ya, ini alhamdulillah dananya adalah dari infak kelas 11 dan 12. Kemudian dilanjutkan hari Kamis, ini seluruh siswa nanti akan mengikuti webinar yang akan diadakan oleh Pukariswet ya. Jadi dilaksanakan hari Kamis besok tanggal 22 Juli jam 9. Saya berharap para siswa antusias ya untuk mengikuti webinar ini, karena ini ada sertifikatnya, jadi nanti bisa dikatakan sebagai sertifikat kunjungan industri yang mungkin kita karena pandemi ini tidak bisa melakukan kunjungan industri, maka acara webinar ini bisa melengkapi sesuatu yang kurang di pandemi ini ya, seperti kunjungan industri. Itu yang eksklusif bisa langsung disampaikan, nggak boleh ke WA. Oh, saya dokumen Harus dari komputer. yang masukin dulu. Komputer baru nanti ditampilkan di situ. Oh, di file ini. Oh, gitu. Terus kalau video bisa juga, tapi masukin komputer dulu. Oh, gitu.
Bu Dwi, sudah selesai sambutannya, pengarahannya, Bu Dwi? Suaranya hilang tuh Pak Fikri. Pak Fajrin. Oh, suaranya Bu Dwi. Oh, tadi lagi sambutan. Iya Bang, ada suaranya Pak. Hilang ya. Oh iya, baik. Nanti coba akan segera ditanggapi oleh admin. Kirain HP saya yang rusak Pak. Kayaknya kendala sinyal ya. Oh, kendala sinyal ya Pak Fikri. Bukan kendala di ininya, Google Meet-nya. Soalnya iya, tadi juga saya beberapa kali kepental keluar. Enggak, saya ini kayak ya. Pak Rizky mungkin sedang ada apa gitu tanggapannya atau gimana? Coba tolong jangan ketawa. Tanggapan apa Pak Fajri? Mungkin Pak Fikri, ya enggak, maksudnya Pak Rizky bisa memperkenalkan diri sebagai wali kelas berapa gitu kan? Iya, kita coba, mungkin kan ada yang belum tahu atau ada yang belum tahu kan gitu. Oh, boleh. Sambil menunggu. Iya, ya kan? Sambil nunggu, betul. Iya, sambil nunggu Bu Dwi memperkenalkan. Prokernya bagaimana, ya kan? Siap. Program kerja jadi wali kelas bagaimana. Nanti sama wali kelas menjadi wali kelas menangani masalah anak bagaimana, kan begitu. Ya? Ya, baik Pak Fikri, bagaimana? Bu Dwi masih bisa dilanjutkan atau tidak? sepertinya sinyalnya terputus. Iya, ini juga berdengung sekali dan menggema suaranya. Jadi menggema gitu. Apa gitu kan. Iya, di sekolah. Atau mungkin dari, kalau secara penjadwalan ada dari misalnya wali kelas gitu memperkenalkan diri atau gimana Pak Fikri, sambil nunggu Bu Dwi aja kalau misalnya bisa tersambung kembali. Iya. Mungkin saya persilakan kepada yang pertama untuk Bapak Muhammad Rizky Aminuddin ya, SPD MPD, untuk memberikan ya semacam perkenalan lah sebagai wali kelas. Kan wali kelas nih,
Nah, anak-anak kan mau tahu dong kelas berapa nantinya kan. Jadi nanti anak-anak bisa say hi dengan Pak Rizky. Pak Rizky bisa mendengar saya? Bisa Pak Wajid. Nama. Baik Pak. Ya, baik. Pak Rizky mungkin bisa memperkenalkan bagaimana sama anak-anak gitu kan. Bisa menjelaskan. Jelasin apa nih? Ya, ya sama anak-anak bapak wali kelas berapa kayak gitu, ya kan? Jadi anak-anak kan, oh itu wali kelas saya yang ganteng itu, gitu loh, ya kan? Jadinya kan bisa anak-anak, oh Pak Rizky gitu, atau yang lain kan. Pak Rizky wali kelas berapa ya kalau boleh tahu? Nama Pak Wajid? Gancit. Wali kelas berapa? Kelas 11 BDP. Oh, kelas BDP. Oh iya, baik. Yang kemarin tuh juga ya, yang muridnya kalau nggak salah Sulaiman Variansyah. Iya. Gimana Pak Wajid? Kondisinya aman? Aman aja. Sepertinya yang nggak aman nih koneksinya Bu Dwi untuk kepada kita, jadi terkendala. Nanti doa ditutup dengan Pak Holid SPD MPD ya. Pak Holid bisa mendengar saya, Pak Holid? Ya, Pak Rizky, alhamdulillah buka kamera ya. Berikutnya nanti doa ditutup sama Pak Holid ya, Pak Rizky ya. Pak Holidnya kemana ya? Ada Pak Holid lagi pantau dia dari belakang. Oke, dia memang suka pantau ya. Karena memang rumahnya juga kan nggak jauh dari kali Penjaringan ya, jadi suka mantau memang dia. Jadi pemantau memang dia. Kan di sini kan kita ada pemantau, pengamat ya. Pak Rizky nampaknya lagi senang sekali nih, ketawa-ketawa terus, senyum-senyum terus. Tapi memang harus begitu ya. Ya baik Bu, ada tanggapan? Ya siang Bu. Iya, saya sambil nunggu Bu Dwi mungkin bisa Ya silakan Bu. memperkenalkan diri ke anak-anak terlebih dahulu barangkali ya Pak ya. Silakan Bu, monggo. Memang dari tadi aku juga itu, cuman yang respon dari Ibu sama dari Pak Rizky aja nih. Monggo Bu, silakan, waktu dan tempatnya silakan. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik, gimana kabar kalian semuanya? Ini mohon maaf, apakah suara terdengar semuanya ya? Suara saya? Dengar Bu. Dengar Bu. Jelas Bu. Mohon izin Ibu Hajah Sumiati, Karunia SPD, dan Ibu Dwi yang saat ini mungkin sedang ada masalah dengan koneksi. Demikian juga dengan Bapak Ibu peserta Zoom meeting pembukaan pembelajaran pada tahun ajaran 2021-2022. Saya mungkin pertama-tama saya memperkenalkan diri, barangkali di sini hadir wali murid dari kelas 1, 2, dan 3 SMK Gita Kirti, demikian juga dengan siswa-siswa SMK Gita Kirti. Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri khususnya bagi wali murid yang hadir saat ini. Saya Ibu Sri Mardini,
Kebetulan saya biasa dipanggil Ibu Dini, atau kalau misalkan mau panggil dengan sapaan yang lain, silahkan saja bisa memanggil saya dengan Ibu Sri atau Ibu Mardini atau Ibu lengkap Sri Mardini, boleh saja. Lalu saya tinggal di Sawangan, cukup jauh ya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya. Jadi ketika saya kita dalam keadaan normal, yaitu saya harus pagi-pagi berangkat ke sekolah karena jam 6.30 sudah harus tatap muka, maka saya dari rumah itu sekitar jam 5 lewat seperempat itu sudah harus jalan. Tapi dengan adanya pandemi yang mengharuskan, karena kita juga dibatasi oleh kebijakan dari pemerintah untuk tidak melakukan tatap muka, baik itu PPKM maupun sebelumnya. Nah, itu kita bisa melakukan komunikasi pembelajaran selama hampir 2 tahun ini dengan secara daring ya. Seperti itu saja barangkali Bapak Ibu. Dan di SMK Hita Kirti, alhamdulillah tahun ini saya masih dipercaya untuk menjadi ketua jurusan di program bisnis daring dan pemasaran. Lalu saya juga dibantu oleh Bapak dan Ibu guru yang lainnya, yaitu Bapak Rizky, itu mengajar bisnis online dan pengelolaan bisnis retail. Kemudian saya sendiri mengajar administrasi transaksi, kemudian penataan produk dan marketing. Berikutnya juga ada lagi Bapak saya lupa ya, yang mengajar PKK, Ibu Agustin kalau tidak salah, terus kemudian Ibu Intan, bahasa Inggris, kemudian Bapak Haji Sueb, itu mengajar agama. Ini khususnya kelas 3 ya, yang saya sampaikan ini ya. Kalau untuk yang kelas 1, kelas 2, tentu silahkan bisa berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing. Terus kemudian di era pandemi ini, khususnya di tahun 2021-2022 ini, tentu saya selaku ketua jurusan, khususnya bisnis daring dan pemasaran, dan semuanya, siswa-siswa semuanya, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, kemudian bersemangat meskipun dengan keterbatasan situasi. Nah, sebagai informasi bahwa saat ini sekolah kita juga sedang mengikuti PTKM, yaitu kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas, baik itu tenaga pendidikan maupun tenaga pengajar. Saat ini kita juga sudah mengikuti pelatihan yang mudah-mudahan dengan kita ikut pelatihan PTKM tersebut, sekolah kita bisa diizinkan untuk melakukan tatap muka. Itu informasi yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan agenda tahun 2021-2022. Tentu itu adalah nanti dibacakan atau disampaikan oleh Ibu Dwi ataupun mungkin dari sekolah ya. Nah, tetapi mungkin saya hanya secara umum saja bahwa sekali lagi harapan saya di tahun 2021-2022 ini, saya harap kalian semangat. Terus kemudian juga secara umum tadi sudah disampaikan pembelajaran yaitu secara daring. Yang biasa kalau saya sendiri itu yaitu melalui GCR ya, GCR itu Google Classroom, kemudian nanti materi-materi baik itu berupa link, materi, bahan bacaan ataupun mungkin presentasi, PPT, PowerPoint itu saya pun juga saya unggah. Demikian juga kemudian link untuk absen ya, terus kemudian juga tugas itu bisa saya berikan melalui Google Form ya, Google Form. Ataupun melalui email ataupun juga dengan WhatsApp group ya, itu teknisnya. Nah, khusus untuk saya bagi kelas 10, 11, 12 nanti silakan dibaca setiap nanti ada bacaan KD. KD itu kompetensi dasar ya, yang ada di
Google Classroom, silahkan dibaca, nanti Bu Dini akan sertakan tujuan pembelajaran. Nah, biasanya setelah tujuan pembelajaran, Bu Dini akan kasih materi bacaan. Nah, biasanya nanti Bu Dini minta untuk kamu membaca. Jadi tidak sekedar membaca, tetapi harus dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Mengapa saat ini Bu Dini tidak Zoom terlebih dahulu? Pertama, karena kebetulan saya selama jam efektif itu saya tidak bisa melakukan Zoom. Kalaupun bisa, mungkin dengan kesepakatan setelah jam mungkin sekitar di atas jam 7 malam. Nah, untuk mensiasati itu, tadi saya sudah share baik kelas 11 maupun kelas 12 saya sudah kirim materinya. Nah, sekali lagi saya bersaran untuk mudah-mudahan ini Bu Dwi sudah berhasil. Halo Pak Fajrin, apakah Bu Dwi sudah berhasil dengan koneksinya Pak Fajrin? Baik Bu Dini, sepertinya masih terus dicoba nih sama admin nih. Mudah-mudahan bisa terus masuk. Gitu. Jadi Bu saya Dwi, boleh ngomong ya Pak ya? Monggo Bu, Ngomong monggo. lagi ya. Monggo. Oh ya baik. Terus berikutnya nanti gantian saja barangkali dari Pak Rizky yang ini menyampaikan. Terus berikutnya silahkan nanti diikuti GCR maupun intinya kalian mudah-mudahan ini semuanya ya untuk semuanya karena ini sifatnya informasi umum ya. Silahkan diperhatikan instruksi-instruksi dari guru baik itu di GCR maupun di WhatsApp, kemudian secara maksimal dikerjakan ya, dikerjakan tugas-tugasnya apa. Itu jangan sampai tidak dikerjakan karena itu portofolio kalian. Ya, jadi pada saat nanti rekap menjelang PTS ataupun pas ya, PTS itu penilaian tengah semester ya, biasanya itu ada tugas-tugas dikumpulkan, nanti biasanya kita guru-guru diminta untuk melaporkan karena sekolah juga harus melaporkan juga perkembangan KBM secara daring itu kepada dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan DKI. Nah, jadi dari sana saya harapkan kerjasamanya meskipun mungkin terbatas kuotanya atau apa, tetapi insya Allah dengan niat baik dan positive thinking, niat untuk mencari pengetahuan, memang terus kemudian juga rasa syukur karena orang tua kita masih mensupport kita untuk sekolah, maka saya harap kalian memanfaatkan keadaan atau hal-hal yang saat ini masih bisa diperjuangkan oleh orang tua kalian. Jadi kita harus bersyukur atas kondisi itu. Caranya gimana? Caranya ya belajar dengan baik semaksimal mungkin. Jadi jangan menyerah, udah aku nggak bisa ngerjain. Jangan seperti itu juga ya. Cari tahu sekarang ini modelnya begini nak. Apa yang kalian kerjakan itu tetap ada nilainya. Entah itu salah ataupun mungkin kurang sempurna atau bahkan benar banget semuanya ada nilainya. Ya, jadi jangan sampai blong kosong nggak ada. Nah itu jangan sampai ya, karena itu portofolio ya. Oke, terus berikutnya mungkin barangkali ada yang bertanya sampai di sini berkaitan dengan hal-hal mungkin yang sudah punya kendala ataupun sharing-sharing apa gitu. Ada nggak yang mau menyampaikan saran ataupun mungkin pertanyaan? Boleh silahkan. Nanti saya sekitar 3 menit lagi saya mohon izin untuk mengakhiri ya Pak Fajrin ya. Kebetulan saya lagi ada tugas yang lainnya. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, kita lihat ini ada Isa, Alfiani, Sulaiman, Rizky, Vidya Sakina. Ya, terima kasih nak, hebat kalian ya, anak-anak yang hebat, anak-anak yang bersemangat. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi modal ya, menjadi modal. Kemudian ini ada Muhammad Arkan, mungkin dari kelas yang lain ya. Baik, tidak ada saran, pertanyaan atau apa yang disampaikan?
Mungkin saya akhiri, bisa disambung dengan guru yang lain untuk mengisi sambil menunggu Ibu Dwi Herawati terkoneksi dengan kita semuanya. Itu saja dari saya. Tetap semangat ya, anak-anakku. Iya, Bu. Ya, oke. Baik, Ya, terima Bu. kasih. Sehat-sehat semuanya. Karena sekali lagi saya pesankan, karena Jakarta zona merah, masih zona merah ya. Tadi katakan begitu, tetap jaga protokol kesehatan, itu yang utama, supaya kita sendiri maupun lingkungan kita juga dalam keadaan yang selamat, dan kita semuanya berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, terus kita juga bisa tatap muka seperti mana biasanya, yang tentu itu lebih menyenangkan ya, lebih, saya rasa lebih utama lah ya, lebih bagus ya dibanding dalam keadaan yang serba sulit seperti ini, tidak banyak yang bisa kita lakukan. Nah itu sungguh-sungguh tentu menjadi hal yang saat ini menjadi keprihatinan kita, tetapi kita tidak boleh menyerah. Saya rasa itu saja dari saya. Monggo Bapak Ibu silahkan disambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bu Dini atas perkenalannya. Mungkin saya akan melanjutkan. Perkenalkan, kedengeran nggak anak-anakku di sana? Pak Fikri? Kedengeran, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Baik, Pak Rizky, silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Fajrin. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Rizky Manudin. Bisa dipanggil Pak Rizky, bisa dipanggil Pak Kiki, bisa dipanggil Pak Ahmad, dan banyak. Kalau lebih enaknya panggil saya Pak Rizky aja. Ya, yang Pak. sudah disampaikan oleh Bu Dini atau Bu Sri Dini, saya mengajar pelajaran bisnis online dan pengelolaan bisnis retail di kelas 2 dan kelas 3. Nggak kedengaran Pak suaranya, Pak. Suaranya jauh, Pak. Pak Rizky, suaranya harus dibesarkan, Pak. Iya, karena tidak terdengar jelas, Pak. Terima kasih. Oh, suara di dalam gua. Siap. Kedengaran. Kedengaran nggak Pak Fajrin? Kedengaran. Ya, sekarang sudah kedengeran. Ya, dipegang aja, Pak. Ya, itunya yang mic itu dipegang aja ya. Baik. Saya ulang ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Manudin, bisa dipanggil Pak Rizky. Saya di Gilakirti mengajar mata pelajaran bisnis online dan pengelolaan bisnis retail yang sudah dipaparkan oleh Bu Dini atau Bu Sri Mardini. Dan saya juga salah satu wali kelas 11 BDP. Mungkin dari anak-anak kelas BDP atau orang tua murid sudah masuk mengikuti pembukaan tahun ajaran baru 2021 dan 2022. Sambil menunggu Bu Dwi, alangkah lebih baiknya saya akan menjelaskan beberapa. Sebelum menjelaskan, posisi rumah saya tuh di wilayah Tangerang Selatan, lebih tepatnya itu di perumahan Pondok Kacang Prima. Dengan adanya, saya tahu. Oh dia. Terima kasih kalau misalnya tahu. Ya, dengan adanya PPKM ini kan emang ibarat jadi sulit semua ya.
nggak hanya di dunia pendidikan, nggak hanya di dunia perekonomian, ataupun di dunia-dunia lainnya. Nah, kalian sebagai generasi yang akan datang atau generasi penerus, saya sebagai guru di bidang bisnis daring dan pemasaran akan membantu atau Nggak tahu, nggak ngerti tadi putus jaringan tapi Maaf, silakan Bu Dwi, Pak Rizky. Iya, mohon maaf tadi di rumah keputus ya. Mungkin saya lanjutkan saja tadi sampai di mana ya. Mohon maaf Bapak Ibu guru, Bapak para wali murid di rumah. Jadi ya beginilah jaringan kalau di Pak rumah. Rizky udah selesai. Udah belum Pak Rizky? dulu aja ntar baru saya. Tadi putus ya, Pak Rizky. Tadi putus. Apa? Iya tadi putus, bener. Ini baru masuk lagi. Ternyata Oke, kalau di rumah Bu Dwi. ya, Ntar baru saya lanjutin. jaringannya lemot. Beda sama di sekolah. Lanjut Bu Iya Dwi. bener Bu, bener. Putus-putus. Tadi hilang. Tadi sampai mana ya? Saya sampai lupa deh itu karena panik. Ya, jadi intinya untuk program-program yang telah saya bacakan, tadi sudah terbacakan atau tersampaikan udah belum ya? Yang saya bacakan untuk programnya Pak Fikri? Belum Bu, baru separoh, baru mulai. Oh gitu, berarti saya ulang nih ya? Ya. Dari awal aja Bu, ulangnya Bu. Ya intinya mungkin saya singkat saja. Saya nggak perlu share lagi ya. Jadi yang terpenting adalah di semester ganjil ini saja. Ada beberapa kegiatan yang memang harus diperhatikan ya. Mungkin tadi sudah saya infokan untuk pemotongan kurban untuk merayakan Hari Raya Idul Adha pada tanggal 21 besok. Karena tanggal 20 besok itu kita libur, tanggal 21-nya kita mengadakan pemotongan hewan kurban. Kemudian di tanggal 22 yang sudah saya share di grup, jangan lupa ya, Bapak Ibu guru baik kelas 10, 11, 12 itu mengikuti webinar dari Pokariswet. Kemudian dilanjutkan untuk PJJ-nya, kemudian saya berharap dalam mengikuti atau memperingati HUT RI ke-76, kita akan mengadakan lomba virtual, yaitu di tanggal 9 sampai dengan 14 Agustus. Mungkin nanti bisa mengadakan lomba-lomba yang diikuti secara online ataupun berkreasi, kira-kira nanti lombanya seperti apa. Kemudian yang terpenting adalah di tanggal 20 sampai dengan 24 September 2021 nanti itu ada penilaian tengah semester atau PAS ya. Baik siswa kelas 10, 11 dan 12, kemudian 2 hari untuk susulan dan remedial. Kemudian pembagian rapotnya di tanggal 8 Oktober 2021. Halo? Masih terdengar suara saya? Dengar Bu, dengar. Ya. Dengaran kok Bu. Ya, baik.
Kemudian dalam bulan bahasa di tanggal 28 Oktober, selain kita memperingati Hari Sumpah Pemuda, itu juga ada bulan bahasa. Biasanya kita sambungkan dengan Creative Day. Nah, ini biasanya pameran hasil produk siswa, biasanya dari bidang atau mata pelajaran PKK, ya, itu melakukan suatu inovasi ataupun kreativitas membuat sesuatu produk yang nantinya bisa dipamerkan bahkan bisa dijual. Nah, ini nanti bagaimana tim PKK mengadakan rembuk, ya, untuk kira-kira nanti untuk Creative Day-nya seperti apa atau produk yang akan dihasilkannya seperti apa. Kemudian tanggal 25 November ini Hari HUT Guru PGRI. Kemudian kita tanggal 6 sampai dengan 10 Desember akan mengadakan penilaian akhir semester. Dilanjutkan untuk pengambilan rapotnya tanggal 17 Desember 2021. Dan libur setelah itu masuk kembali di 3 Januari 2022. Mungkin itu saja yang saya infokan untuk di semester ganjilnya. Untuk semester genapnya, mungkin untuk kelas 12 mempersiapkan diri, biasanya di Januari ataupun di awal Februari itu nanti ada ujian praktek. Kemudian dilanjutkan untuk diperkirakan di bulan Maret sampai dengan April itu ada ujian sekolah dan ujian LSP, ya. Jadi saya berharap untuk kelas 12 atau kelas 3 harus lebih fokus lagi karena memang sudah memasuki, kalau di bulan Januari itu atau di semester genap itu sudah persiapan. Jadi memang sudah tidak ada lagi istilahnya santai untuk kelas 12, berbeda dengan kelas 10 dan kelas 11, ya. Jadi harapan saya untuk blended learning ini bisa berjalan, ataupun mungkin kita nggak usah lagi blended learning yang tadi dikatakan Pak Widibio, itu ada offline dengan online, ya. Kita berharap kalau memang bisa tatap muka terus, ya, kita di new normal ini bisa langsung gitu loh. Jadi ketika nanti PTM di Agustus dan kita disetujui semua dan virusnya sudah divaksin lah istilahnya, ya, udah lari virusnya, kita bisa normal kembali dan belajar kembali, ya. Jadi saya berharap butuh kerjasama orang tua karena berdasarkan hasil PJJ kemarin pun sudah dikasih tahu Pak Widi, ya, hanya sekedar absen, sedangkan untuk mutu pendidikannya tidak ada sama sekali, bahkan ada siswa yang tidak masuk ke kelas sama sekali, ya. Jadi saya berharap kerjasama baik orang tua, siswa, dan para guru khususnya, karena apa? Walau bagaimana memang pendidikan itu tidak akan pernah berhenti, ya. Jadi kalau kita terhenti, maka apa yang kita inginkan atau kita capai tidak akan pernah sampai pada tujuannya, goalsnya itu kita tidak akan pernah. Jadi saya berharap kita semangat, walaupun untuk PTM kita sudah disetujui untuk membuka sekolah, tetapi memang masih ada verifikasi dari dinas untuk tim peninjau apakah kita sekolahnya sudah benar-benar layak atau tidak. Mungkin itu saja, saya sebagai wakil bidang kurikulum menginformasikan program-program yang ada di sekolah, dan saya mohon maaf tadi karena ada error, ya, jadi terputus sampaiannya. Itu saja mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pembawa acaranya malah hilang ya sekarang. Pak Fajrin. Bu Dwi, Mas Fikri, Ya. kalau memang sudah ini diakhiri aja. Ya. Oke. Mungkin sesi tanya jawab dulu ya
Ya, oke. Mungkin ada yang bertanya baik dari kayaknya dia ini. Oh, mungkin trouble juga kali. Gak apa-apa, saya handle langsung. Mungkin ada para siswa atau orang tua yang ingin bertanya, silakan. Bu, maaf Bu, mau nanya Bu. Iya. Kalau kelas 11 ada PKL gak Bu? Ada. Di bulan apa Bu? PKL dapat duit, oi. Bukan, jadi nanti dibicarakan. Saya untuk jadwal saya itu di Maret, April, Mei. Tetapi nanti disosialisasikan lagi ketika nanti sudah kejelasannya di mana ya. Nanti saya berbicara dulu dengan koordinator PKL-nya. Ya, saya berharap kalau kemarin kita PKL-nya online ya, mudah-mudahan di tahun ini PKL-nya bisa secara tatap muka ya. Jadi kalian bisa praktek langsung, terjun langsung di lapangan, karena berdasarkan beberapa hal ya memang harus kalian harus PKL, karena syarat SMK itu kan memang salah satunya adalah praktek kerja lapangan seperti itu. Ya, Sulaiman, siapa tadi? Bu, saya mau nanya, terima kasih Bu. Ya Bu. Ya, baik. Ya, Ita. Silakan. Bu, kita kan disuruh vaksin ya Bu, tapi kita nggak tahu Bu vaksinnya di mana Bu. Itu bukannya sudah diinfokan di grup di Hotel Sultan Gatot Subroto. Hari ini bahkan disuruh, tadi Pak Widi sudah infokan ya, kamu ke sekolah untuk ambil surat keterangan dari sekolah gitu. Jadi surat keterangan itu, maaf Bu Dwi, izin. Jadi surat keterangan itu karena kan keadaan sekarang kan masih seperti itu ya, masih banyak penyekatan. Jadi ketika ada kendala di jalan, ada penyekatan, maka surat keterangan itulah yang diunjuk ke polisi. Seperti itu. Jadi data yang harus dibawa itu fotokopi KK, surat pernyataan orang tua, dan surat keterangan dari sekolah. Seperti itu ya, dan itu wajib dilakukan oleh siswa. Nah, sekarang itu harus jalannya ya sendiri-sendiri, langsung ke tempat tujuan. Karena kenapa? Tidak boleh ada yang namanya kerumunan. Ya, jadi ke sekolah pun ngambilnya jangan bergerombol, ya. Jadi satu-satu datang ke sekolah ngambil surat keterangan. Nah, seperti itu. Nah, jadwalnya nanti siang insya Allah kata Pak Kasudin akan diinformasikan ke kita apakah kita nanti kenanya di hari Kamis atau Jumat atau Sabtu, tinggal tunggu aja jadwalnya kapan. Dan wajib yang 100 orang itu hadir untuk divaksin. Selebihnya nanti diusahakan lagi di tempat yang lain. Itu aja Bu Dwi. Terima kasih. Makasih Ibu Haja. Ya. Bu, kalau yang udah vaksin gimana Bu? Kalau yang sudah vaksin nggak usah. Oke Bu, kalau udah. Nanti ada surat keterangannya ya, kalau sudah ada vaksin, sudah divaksin kan sudah ada sertifikatnya atau kartu udah punya, Bu. Tanda vaksin. Ya, nanti di-share aja ke wali-wali kelasnya. Saya belum ada sertifikat Bu, baru ada kayak kertas kotak itu Bu. Oh deh, nggak masalah. Oke, nggak apa-apa. Yang penting istilahnya di sana sudah menyatakan bahwa kalian itu sudah divaksin. Di-share saja ke wali kelasnya. Supaya itu untuk bukti kita kepada dinas atau sudin. Oke Bu, baik. Makasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Dwi. Ya, sama-sama. Makasih Bu Haja. Jelas ya, jadi kalau memang kalian sudah divaksin berarti nggak usah. Kemudian tolong di-share ya di grupnya wali kelasnya bahwa saya sudah pernah divaksin. Itu biasanya ada sertifikat atau surat tanda bahwa kalian sudah divaksin ya. Ya, satu lagi penanya mungkin ya. Kalau tidak maaf ya. Kita sudah jam ya, Vidya. Maaf Bu, kalau yang punya riwayat COVID gimana ya? Oh, kurang tahu juga kalau itu ya.
Pak Widi bisa bantu? Udah sembuh ya? Tanya sama Pak Tarno. Yo. Suaranya Pak Tapi Widi. nanti kadang suka ditanyain Pak kok Widi, Bu, suaranya, kalau Pak misalnya Widi. Suaranya nggak dengar. Gimana? Kalau Iya, sudah tapi nanti kadang suka ditanyain sama panitianya, kamu pernah kena gejala COVID atau enggak? Kalau misalkan kena, nanti pasti ada jeda waktunya Pak buat itu vaksin. Saya pernah kan kemarin kan saya divaksin, saya ditanya, kamu pernah ada gejala COVID atau enggak? Saya bilang enggak. Terus saya pernah tanya kan, kalau misalkan ada yang dapat gejala COVID itu gimana Pak? Itu nanti bisa ada jeda waktunya untuk vaksin yang buat itu. Vaksin ini Biasanya gimana? kalau dinyatakan bisa, Jaraknya 4 bulan Pak. ya bisa dinyatakan vaksin itu kalau dinyatakan kondisi fisik bagus. Iya. Kalau nggak bagus nggak boleh, karena risiko. Oh ya, terima kasih. Kecuali kamu itu kemarin pada waktu kamu udah kena paparan kemarin ya. Biasanya kan ada surat keterangan dari puskesmas kan? Dokter. Dapat nggak? Kenapa Pak? Kamu kemarin dapat nggak surat keterangan bahwa kamu sudah dinyatakan sembuh dari COVID dari puskesmas? Udah Pak, udah negatif. Udah. Ya udah negatif kan? Dan negatif itu nanti kan begitu kamu misalnya ke Sultan sana, kamu kan nggak langsung disuntik, nggak langsung divaksin. Pasti kan ada sesi tanya jawab dulu kan? Oh, iya. Kalau kamu dinyatakan sehat, maka kamu layak divaksin. Tetapi kalau dari detensi kamu nggak layak divaksin, ya di cancel dulu gitu loh. Gitu ya. Makasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Widi. Ya. Mungkin bisa saya bantu jawab. Ya, ini untuk yang pernah kena COVID, ada jeda waktu untuk 3 bulan. Setelah itu baru bisa divaksin. Seperti itu. Oh begitu, iya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin tadi yang menanyakan mungkin tidak perlu melakukan tindakan itu ya. Mungkin menunggu jeda waktu 3 bulan itu. Terima kasih banyak Bu. Cuman begini Bapak Ibu, kan data sudah terkirim ya. Data sudah terkirim ke Kasatlantas. Kalaupun ada nama-nama yang tercantum di sana dan sudah melakukan vaksin tidak masalah. Ya, tapi tolong tanda vaksinnya itu di-share ke wali kelas, karena itu nanti ketika kita rapat dengan Pak Kasudin akan kita munculkan alasannya kenapa ketika itu dia tidak hadir. Ya, Bapak Ibu wali kelas. Halo? Iya, kedengeran. Iya, ya, oke. Gitu aja ya. Jadi nanti nama-nama yang 100 orang ini Ibu akan share di wali kelas dan minta tolong ke semua wali kelas untuk mewajibkan kepada peserta didiknya untuk hadir di vaksin, terkecuali kalau sudah divaksin. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya? Baik Bu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut lagi. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ya, mungkin cukup sekian ya Pak Fikri. Ada Pak Fajrin bisa cukup? Ada Bu, Ya, saya masih stay di sini. Ya, silakan Pak dilakukan penutupan. Berarti sudah ya, cukup ya dari Bu Dwi ya. Terima kasih juga Bu Dwi yang tadi sempat terputus, selalu bisa gabung lagi kepada kita. Bu Aja ada tambahan, Bu Kepala Sekolah? Sebelum kita tutup doa. Bu, suaranya mute-nya Bu, belum dibuka. Iya. Oke. Nah, terima kasih Pak Fajrin. Jadi gini, Iya Bu. Tadi sudah diinformasikan tentang vaksin dan yang lainnya. Sebelum Ibu tutup, ya, Ibu hanya mengingatkan baik kepada peserta didik kita
SMK Gita Kirti 1 maupun wali murid yang mendampingi putra-putrinya di rumah. Sekali lagi tolong kita, kata Pak Widi, jadi satu tim ya, jadi harus saling bekerja sama. Kalau umpamanya anaknya malas di rumah untuk ikut pembelajaran, tolong diinfokan ke wali kelasnya supaya nanti ada langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak sekolah. Jangan didiemin kalau tidak ada pembelajarannya, apalagi kalau ulangan. Mungkin itu saja. Jadi Ibu mohon maaf jika dalam acara ini berlangsung ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kemudian Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih baik kepada Mas Fikri beserta tim, para wakil, para kajur, wali kelas, guru dan staf yang sudah hadir dalam kegiatan rapat tahun ajaran baru ini. Ya, Ibu tutup ya. Ibu tutup acara ini dengan resmi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada anak-anak dan seluruh Bapak Ibu guru, rekan-rekan dari Bapak Ibu guru wali kelas juga jangan, dan para kajur juga jangan pada keluar dulu ya, jangan pada untuk mematikan kamera, karena tibalah kita di penghujung acara ini, yaitu kita tutup dengan doa. Doa akan dibawakan oleh doa penutup akan dibawakan oleh Pak Holid SPD MPD. Pak Holid bisa mendengar saya? Pak Holid bisa bergabung? Bisa dinyalakan kameranya Pak Holid? Pak Holid? Pak Rizky mungkin bisa dibantu Pak Holid? Pak Holid ada nggak? Tadi sudah diberitahukan di awal doa penutup oleh Pak Holid. Pak Holid, sekali lagi. Mungkin nggak masuk kali karena jaringan kali ya. Tadi sempat masuk Bu, sempat masuk, cuman ya gitu, sempat keluar masuk live. Sudah masuk lagi belum Pak Holid? Pak Holid bisa mendengar saya? Pak Rizky bisa mendengar saya Pak? Putus ya? Yang lain aja, kalau nggak Pak Azrin langsung. Pak Latif ada? Baik, kalau tidak ada ya sudah penutup dari saya untuk doa penutupnya. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita untuk kita berdoa pada hari ini. Doa yang dimana hari ini adalah hari Arafah, hari yang sangat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin juga beberapa dari kita ada yang berpuasa. Salah satu dijabahnya doa adalah dalam kondisi kita pada saat berpuasa. Dan besok juga kita sudah menjalankan atau melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Bagi yang Muslim, harap untuk kita nanti sama-sama Al-Fatihah. Bagi yang non-Muslim, untuk nanti bisa mengikuti dan atau bisa berdoa dengan caranya masing-masing. Al-Hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan hayafiri wa zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal qauli. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ampunan-Mu ya Allah. Berikanlah kami keridhaan-Mu dalam belajar, berikanlah kami dalam keridhaan-Mu untuk dalam segala aktivitas yang kami jalankan pada setiap harinya. Dan berikanlah kami warga sekolah SMK Gita Kirti 1 rahmat dan naungan serta perlindungan dari-Mu ya Allah, agar kami terhindar dari wabah, sehingga wabah ini juga cepat hilang dari kota kami, dari negeri kami. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa para guru-guru kami yang sudah meninggalkan kami, dan juga ampunilah dosa-dosa para pendiri-pendiri negeri ini, agar kita berkehidupan berbangsa dan bernegara
bisa rukun, adil, dan makmur. Dan juga kami memohon atas rizki-Mu ya Allah, untuk selalu Engkau limpahkan rizki, mudahkanlah, lancarkanlah, dan berkahilah rizki kami ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli Fiddin wal fil jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma quwwata illa billah. Allahumma sholli Allahumma bin wadina. Alhamdulillah kama rabbayani shaghira. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada anak-anakku semua dan Bapak Ibu guru, pada Ibu kepala sekolah juga yang sudah memberikan pemaparannya. Di akhir ini untuk kita sama-sama semuanya buka kamera yuk. Nanti mungkin Pak Fikri sebagai admin katanya mau memfoto. Ya. Kita buka kamera dulu semuanya ya. Semua ya, anak-anak Ibu. Ya, semua ya anak-anak. Semua. Rafli, buka kameranya. Ada Rafli. Kameranya sedikit ke kiri, Pak. Ya, betul. Sip, pas. Nah, cantik kan, baru kelihatan Bu Purni. Oh iya. Ya, lihat semua. Oke. Gimana Pak Fikri admin, silakan untuk difoto ya. Baik, kalau sudah dalam beberapa detik ini sambil menunggu Pak Fikri ya, alhamdulillah semoga di hari ini ada hikmah, ada pembelajaran, ada manfaat yang akan kita dapatkan dari pembukaan tahun ajaran 2021-2022 ini. Semoga kita juga guru dan para murid semangat untuk terus menerapkan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat pandemi virus corona ini dari kota kita, dari negara kita, sehingga kita nanti bisa berkehidupan dengan normal kembali. Beribadah kembali dengan normal, masjid-masjid dibuka dan kegiatan-kegiatan lainnya dibuka. Terima kasih dari saya pembawa acara. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sulaiman ada kok. Pamit ya Bapak Ibu, izin. Ya Bu, saya juga pamit ya Bu. Ya Bu. Oi, Greito. Yuk bubar yuk. Iya. Oi, Agil. Greito dicari nama dia. Yo Sulaiman nih. Agil. Agil. Puasa, woi. Lu Gil. Gil, SPin. Halo, Pak. Oi, Gil. Kamu naik kelas, Gil.